Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman pemula lele di seluruh Nusantara. Hari ini saya kedatangan tamu nih. Ini Mas Zain sama Mbak Eri ya, Mbak? Iya. Mbak Eri. Kita bakal ngobrol nih dengan teman-teman dari salah satu produksi pakan ya. Karena kalau di YouTube nyebutin nggak boleh, nggak beredar nanti punya YouTube saya. Satu produksi pakan, kita akan bicara masalah lele dari sisi produsen. Ikuti ya, simak sampai selesai. Nah, ini kita lagi nongkrong di kolam sama Mas Zain. Nah, ini Mbak Eri. Mas Zain ini sarjana perikanan, Mas ya? Ya, alhamdulillah. Nah, dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto ya? Purwokerto. Purwokerto. Nah, salam untuk teman-teman Purwokerto. Ini Mbak Eri. Iya. Dia dari lulusan UNER Perikanan. Iya. Wah, iki UNER Perikanan nih mulai metu rek. Salam buat teman-teman di Surabaya. Nah, beliau berdua ini lagi main ke saya dari salah satu perusahaan produk makanan yang tetet ya. Tapi perusahaan itu memang bagus di mata saya. Dan sekarang saya bertemu langsung dengan beliau-beliau. Kebetulan saya akan menanyakan beberapa hal. Pertama, pertanyaan mendasar dari setiap petani lele, Mas, pakan lele larang, Mas. Bisa jawab titik, Mas. Titik aja, Mas. Iya. Karena kalau dari pakan pabrikan ya, itu kan perlu bahan baku atau raw material. Untuk pemilihan raw material yang berkualitas untuk diproduksi dan dipasarkan ke konsumen pengguna pakan ikan, itu kan juga butuh kualitas yang baik yang bisa dipertanggungjawabkan juga. Nah, untuk mendapatkan raw material tersebut kan juga butuh perjuangan dan kos yang cukup besar. Saya dengar-dengar memang impor ya barangnya. Rata-rata ya? Tidak semua ya. bahan baku itu impor, karena ada ya peraturan pemerintah juga kan, ada yang harus menggunakan bahan baku lokal, ada yang impor. Oke. Saya ingin nih, Mas, semua rata-rata mungkin saya ya petani pengen ninggal no pakan pabrikan, tapi alternatif ke lain-lainnya itu juga nggak mampu gitu loh. Maksudnya nggak mampu untuk membuat seperti pakan pabrikan, ya kan? Memang ada gerakan pakan mandiri, tapi hasilnya pun juga nggak memenuhi, nggak sesuai gitu loh. Saya pun juga pernah bikin pelet mandiri dulu, itu pun nggak bisa sesuai gitu loh, merusak air yang pasti. Nah, jadi ya wajar lah kalau mungkin memang pakan pabrikan mahal, karena ada beberapa hal yang menjadi rahasia dari pabrik itu, apalagi produknya juga ada sebagian yang impor ya. Iya. Oke, nah kemudian pertanyaan saya yang berikutnya, dari kenapa sih kok dari semua ikan protein untuk lele ini yang paling tinggi kalau dibandingkan semua ikan ya? Kita bicara ikan nila, ikan patin, ikan bandeng, lele ini proteinnya yang paling tinggi dan paling mahal tuh harga pakane. Apa itu? Ayo Mbak Eri, apa Mas Zeni ya? Gimana Mbak Eri? Sifat fisiologisnya sendiri itu kan ini kan ya apa? Jadi protein itu kan selain untuk ini Pak ya, apa ya? Selain untuk meningkatkan pertumbuhan, namun juga di sisi lain sifat fisiologis dari ikan lele sendiri itu kan ini sebab apa ya? Gesit gitu loh. Ya. Jadi itu memerlukan energi yang banyak. Lah, energi itu kita peroleh dari protein. Sehingga kebutuhan protein untuk lele itu lebih tinggi dibandingkan lainnya. Itu ya. Jadi teman-teman, alasannya apa lele ini proteinnya harus tinggi ya, karena lele ini hewan ini apa emang gelibet nokturnal masalahnya ya, juga di malam hari dia juga bergerak,
jadi perlu protein lebih. Nah, kemudian ada juga pertanyaan nih, dari saya lah ya, mewakili teman-teman gitu loh. Nah, nek misalnya itu pemberian pakan terbaik itu di kondisi di hari apa atau di saat-saat apa, dan juga jika hujan katanya perlu dikasih pakan atau enggak? Ya apa Mas? Oke. Kalau untuk pola pemberian pakan itu bisa, menurut kami dari pabrikan pakan, bisa dikembalikan lagi ke metode budidaya petani tersebut. Bisa dilakukan 2 kali dalam sehari, bisa 3 kali sehari. Oke. Nah, begitu pula jika kita lakukan pemberian pakan 3 kali sehari, itu tetap ada pola atau penanganan air di kolam tersebut. Jadi melihat air dan kondisi ikan, baru kita kasih pakan sesuai dengan porsinya. Nah, porsinya itu ada beberapa teman-teman, saya belum ngevlog juga soal porsi ya Mas ya. Mungkin bisa dibantu di sinilah. Oke. Untuk porsi pakan itu sebaiknya berapa Mas? Untuk pemberian pakan ikan lele dalam sehari itu feeding rate-nya sekitar 3-6% dari biomasa Dari biomasa ya. populasi ikan yang ada di kolam tersebut. Oke. Nah, itu ya. Jadi dari biomasa, penjelasan lebih lanjut nanti saya akan bikin vlognya soal hitung-hitungannya. Nah, Mbak Eri karo Mas Zain, jenengan ini kan di pabrik yang sering banyak ngurusi para petani-petani ya. Oke. Yang terbaik, bukan yang terbaik ya, menurut versi Anda, dengan kolam terpal dibandingkan kolam tanah, itu lebih enak yang mana, atau lebih bagus yang mana, atau lebih apa ini, aku ngomong lebih bagus janganlah, lebih nyaman yang mana lah, lebih nyaman yang mana? Oke, kalau dari saya, menurut saya lebih nyaman dan efisien di kolam terpal bulat gitu dibandingkan dengan kolam tanah. Dari situ kita bisa lebih dalam berbudidaya, lebih terkontrol. Oke. Selain itu penanganannya lebih cepat jika dibandingkan dengan kolam tanah, karena kolam tanah itu banyak faktor X-nya. Apabila terjadi hal-hal yang tidak inginkan, hal yang tidak diinginkan seperti penyakit atau dari hama, itu lebih susah untuk dikontrol. Yes. Bener sih memang. Dan juga tapi kalau untuk, maaf ya, konotasi pemberian pakan alternatif ya, kan pakan alternatif ini kan banyak kita kenal modelnya kayak gimana itu. Saya nggak nyebutkan lah. Ada yang A ya, T gitu kan ya. Oh ya, banyak lah yang itu. Ya, kemudian kalau untuk tanah mungkin enak dia, karena ada beberapa pengurainya ada ya. Oke. Tapi kalau untuk terpal memang janganlah. Kalau saya pikir jangan gitu ya. Ya, itu begitu kan untuk fase-fase tertentu. Ini tadi kita bercerita tentang budidaya ikan. Budidaya ikan di tingkat atau di fase konsumsi ya. Jadi kita lebih carinya yang lebih dikontrol, mudah terkontrol, dan kita kontrol untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Apabila kita menggunakan itu tadi pakan alternatif dan di kolam tanah, itu tingkat kontrolnya itu lebih susah gitu, bisa dibilang begitu, karena banyak faktor X. Banyak faktor X-nya. Ya. Nah, menarik kan ya, dengan berbagi pengalaman bersama Mas Zain dan Mbak Eri. Kita ambil yang baik, kita tinggalkan yang buruk. Salam Nusantara.